about a call that you never made. You work for Lalu di hari ke-6 di Kapadokia, pagi itu kita harusnya melanjutkan perjalanan langsung. Tapi aku sengaja bangun pagi, aku sendiri nyusurin lorong-lorong yang ada di Kapadokia. Ternyata kemungkinan di hari itu tidak ada balon yang terbang. Setelah dari Kapadokia, pagi itu kita melanjutkan perjalanan ke kota Ankara, mengunjungi salah satu makam yang banyak sekali orang membicarakannya ya. Salah satu pendiri negara Turki, yaitu kita ke makam Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk. Uniknya di sana beberapa jam sekali itu ada pergantian pasukan jaga. Aku ketika di sana ya bertepatan ada pergantian jaga. Kata orang-orang itu di sana ada bau busuk. Kenapa aku di sana tidak merasakan itu? Ya biasa aja gitu baunya di sana ya bau-bau udara biasa, bau udara yang ada di Turki. Sempat masuk ke dalam seperti museum perjuangan Mustafa Kemal Atatürk pada saat kepemimpinannya. Dari Ankara kita melanjutkan perjalanan menuju Istanbul. Kembali lagi ke Istanbul itu jaraknya sangat jauh ternyata. Bahkan pas kita sampai di Istanbul itu terlalu malam, kita tidak langsung ke hotel, menyempatkan makan di salah satu restoran yang ada di Turki, restoran Indonesia. Akhirnya benar-benar merasakan makanan khas Indonesia, menikmati kerupuk, sambal, sayur sop, dan lain-lain. Lalu malam itu setelah kita menikmati dinner makan malam, kita lanjut ke hotel Pullman yang ada di Istanbul itu untuk istirahat. Selanjutnya ternyata kita di Istanbul itu diberi kesempatan 3 hari. Di hari pertama, spot pertama yang kita kunjungi di Istanbul adalah selat perbatasan antara benua Asia dan juga benua Eropa, yaitu selat Bosporus. Jadi selat Bosporus ini selat yang memisahkan antara benua Asia dan Eropa dan memisahkan satu kota, yaitu Istanbul bagian Asia dan Istanbul bagian Eropa. Berkeliling di selat Bosporus menggunakan kapal dan menikmati view lautan. Ada momen lucu juga ternyata di kapal selama kita berkeliling. Jadi ada burung-burung ya, seperti mungkin burung apa, sigul apa, burung apa yang datang ke kapal seperti meminta jajanan kita. Akhirnya ya beberapa orang ada yang memberikan jajanan, diberikan kepada burung itu seperti biskuit-biskuit. Setelah kita berkeliling di selat Bosporus, kapal kita sandar lagi dan spot selanjutnya yang kita kunjungi yaitu Komplek Hagia Sophia. Dari jalan sudah terlihat ya, yaitu Hagia Sophia dan juga Masjid Biru. Kebetulan Masjid Biru saat itu sedang direnovasi, jadi agak sedih gak ada kesempatan untuk masuk ke dalam itu. Ada salah satu spot menarik yang ada di Komplek Hagia Sophia, yaitu Komplek Istana Topkapi. Karena di sana itu tempat tinggalnya para sultan terdahulu setelah penaklukan Konstantinopel. Pengamanan di sana sangat ketat, bahkan untuk masuk ke dalam Komplek Istana Topkapi itu barang-barangku seperti stabilizer, drone, dan lain-lain itu sempat diambil dan diberikan nanti ketika sudah keluar, karena menggunakan alat deteksi untuk masuk ke dalam situ. Lalu di dalam ya sempat melihat beberapa peninggalan-peninggalan, termasuk di sana banyak peninggalan zaman Nabi seperti tongkat Nabi Musa, jubahnya Fatimah, dan lain-lain. Setelah dari Komplek Topkapi, kita kembali ke Hagia Sophia. Pernah sempat buat hyperlapse di Hagia Sophia tahun dong Hagia Sophia.
sini kita masuk ke dalam Hagia Sophia. Tapi sedihnya ketika itu Hagia Sophia sangat ramai kondisinya karena weekend di sana. Sempat masuk, kita langsung keluar karena saking ramainya orang. Dan selama jalan kaki menyusuri komplek Hagia Sophia, kita coba salah satu es krim yang mungkin penjualnya sangat bikin kesel, yaitu es krim Turki. Dan dari situ kita langsung melanjutkan perjalanan, kita menuju ke bis dan langsung pulang ke hotel kembali. Even just for a moment, when you're not hurting, it's hurting me. I'm blinded by the past, I'm lost at sea. Hari esoknya kita diberikan kesempatan bebas untuk melakukan aktivitas di hotel. Mungkin beberapa teman trip itu ada yang ke mall belanja-belanja, tapi aku rasanya penasaran dengan kota Istanbul ini. Aku malah pergi keliling Istanbul, padahal di situ kondisi aku nggak punya kuota roaming, nggak tahu arah maps, nggak tahu jalan, hanya menanyakan beberapa orang Turki dengan bahasa Inggrisku yang terbatas. Karena ya dari Bosporus itu kelihatan komplek Hagia Sophia, mana tahu aku bisa jalan ke sana. Di sana juga sempat ketemu cewek namanya Eda. Aku sempat tanya di sana, dan sebelum kita pisah itu sempat kita selfie. Tetapi Eda ini malah membantu aku mencarikan bis. Seandainya aku naik bis, aku malah nggak tahu nyasarnya kemana, nggak punya kuota, nggak kenal siapa-siapa di sana. Karena ya aku muter itu hanya hafalin jalan yang ada di sana, hafalin jalan yang udah aku lewati. Akhirnya karena sudah terlalu capek, siang itu aku, kayaknya nggak sampai ini di Hagia Sophia, di Selat Bosporus. Akhirnya ya siang itu akhirnya aku langsung pulang. Ternyata ketika sampai di hotel, kondisinya hotel baru saja mati lampu dan akses wifi tidak ada. Aduh, sangat sedih banget. Pulang, sedangkan aku di hotel itu bingung mau ngapain. Aku sempat setel TV, aku nyalakan TV. Ya, seperti kalian tahu mungkin TV-nya yaitu bahasa Turki, aku juga nggak ngerti. Akhirnya aku full tidur seharian sampai sore. Aku sempatkan juga sore untuk mengambil beberapa time lapse. Ingin aku nerbangin drone, ternyata hotel itu dekat dengan bandara juga. Akhirnya gak jadi aku terbangkan drone. I've heard that you're happy, and maybe it's selfish of me to want you back this time. I know we decided it's better if we both were free, but it kills me. Keesokan harinya ada perjalanan lagi spot, yaitu menuju ke Panorama 1453. Mana itu ya seperti museum perjuangan para sultan-sultan ketika menaklukkan Konstantinopel. Setelah dari Panorama kita ke salah satu pasar terkenal yang ada di Turki, yaitu Grand Bazaar. Jadi Grand Bazaar itu salah satu pasar terbesar dan tertua di dunia. Di sana kita sempat agak lama ya berbelanja lain-lain untuk keluarga di Indonesia, dan aku sempat mengambil beberapa shoot untuk menyusuri dalamnya pasar Grand Bazaar itu. Dan unik, aku ketika di sana bertemu salah satu penjual manisan juga. Dia bercerita pernah merantau ke Indonesia. Dia bekerja di Makassar. Sempat beberapa kalimat dia bisa mengucapkan bahasa Indonesia, lucunya. We said our last goodbye. Won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment.
Setelah dari Grand Bazaar, kita melanjutkan perjalanan ke Taksim Square. Wah, di sana benar-benar ramai, padat, dan aku merasakan pengalaman pertama aku mencobai salah satu minuman terkenal, yaitu Starbucks. Harga Starbucks di Turki itu ternyata lebih murah. Mungkin di Indonesia itu harganya perkiraan sampai 50.000 satu cup. Di sana itu satu cupnya hampir cuma 20.000, yaitu 20 lira. 1 lira itu sama dengan 900 atau 1.000 rupiah. Lalu karena kemarin kita belum sempat masuk ke Hagia Sophia, hari itu kita diberi kesempatan lagi datang ke Hagia Sophia dan sholat di sana. Wow. Sebelumnya aku itu hanya membayangkan, hanya bisa melihat lewat Google betapa indahnya kaligrafi yang ada di sana, yang ada di Hagia Sophia, bagaimana perjuangan, sisa-sisa perjuangan yang ada di sana. Dan aku sempat menemukan hadis yang pernah aku kaji ketika di pesantren. Hadis ini muncul dari sabdanya Nabi tentang Konstantinopel. Dan setelah dari Hagia Sophia sholat, kita kembali menuju ke bis, jalan kaki, cobain makanan-makanan pinggiran, makanan-makanan kaki lima yang ada di Istanbul, di komplek Hagia Sophia itu. Ternyata di sana juga sama, ada jagung rebus, ada kacang-kacangan yang bernama cisnat dan lain-lain itu. Say hi. Hai. Cek bakal gerak. Mantap. This Indonesia. Loh, masa orang Indonesia? Lalu setelah dari situ kita ke bis dan langsung menuju ke hotel. Throw it over, we're so not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Stay the night, even just for a moment. Hari terakhir waktunya kita untuk pulang ke Indonesia. Di sini aku sebenarnya niatnya ingin memberi kenang-kenangan untuk salah satu temanku, teman cewekku yang namanya Eda itu di Istanbul itu. Karena kondisi saat itu wifi sedang mati, aku di hari sebelumnya itu sempat memberitahu nanti kita akan ketemu di tempat itu lagi jam 10 pagi. Nah, di hari itu aku langsung berangkat lagi, perkiraan jalan sekitar 7 km untuk sampai ke tempat itu. Dan aku sempat meminta tethering bahkan ke orang yang sedang berangkat bekerja. Momen lucunya aku minta tethering dengan aku ngomong, "Can you tethering for me? Because I want message for my friend." Lalu aku taruh di salah satu jembatan ya yang ada di situ dan aku foto. Entah langsung aku pulang kembali ke hotel karena aku buru-buru mengejar pesawat yang akan terbang pada pukul 10 nanti. Aku sempat 15 menit nungguin dia untuk datang mengambil barang itu, ketemu sebentar, ternyata gak datang, makanya aku langsung pulang. Dan di situ mulai naik bis, baru ternyata ada wifi lagi. Aku kontekin bahwasanya aku taruh barang itu di bawah jembatan. Kita langsung melanjutkan perjalanan ke Istanbul. Lalu kita beberapa saat di sana langsung penerbangan menuju ke Dubai. Dan di hari terakhir itu kita langsung transit dari Dubai menuju ke kota Jakarta untuk kembali ke Indonesia. Salah satu pengalaman yang mungkin tak terlupakan dalam hidupku, karena alhamdulillahnya aku bisa berangkat ke sana benar-benar free, dibiayain agen trip yaitu MB Trip, gratis, benar-benar free lah berangkat ke sana, diberikan tiket pesawat juga dari Jambi. Lalu sebelum pulang ke Jambi juga aku diberikan tiket pesawat. Dan mungkin nanti Turki menjadi salah satu cerita indah yang ada di hidupku, mengunjungi salah satu tempat di balik drama-drama yang sebenarnya terjadi sebelum aku berangkat ke Turki. Even just for
akan menjadi salah satu tempat terindah di setiap perjalananku.